Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil fundamental bagus masih diskon, PER 3 kali, PBV 0,8 kali, laba naik 137%, dan memiliki dividen 4%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham kecil dengan harga diskon yang punya fundamental bagus. Perusahaan bisa mencetak kenaikan laba 137% dibandingkan tahun sebelumnya. Valuasinya masih rendah dengan PER 3 kali dan PBV 0,8 kali. Selain itu, dividen yang dibagi juga menarik dengan yield sekitar 4%. Lebih luar biasanya lagi, meski kurang liquid, harga sahamnya sudah naik 22% dalam 6 bulan terakhir. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. CK punya aset 1.958 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 1.697 miliar. Artinya aset CK naik 15,38% dalam suatu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.958 miliar, perusahaan punya piutang usaha 876 miliar. Artinya 44,74% aset CK berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 55,87%. Selain piutang usaha, ada juga persediaan. Dari total liabilitas 1.958 miliar, perusahaan punya persediaan 528 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset CK. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 27,23%. Kedua, liabilitas. CK punya liabilitas 389 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 310 miliar. Artinya, hutang CK naik 25,48% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 389 miliar, perusahaan punya utang usaha 286 miliar. Artinya, 73,52% hutang CK berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 40,89%. Selain utang usaha, ada juga utang pajak. Dari total liabilitas 389 miliar, perusahaan punya utang pajak 24 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas CK. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 33,33%. Ketiga, ekuitas. CK punya ekuitas 1.568 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.387 miliar, berarti ekuitas CK naik 13,05%. Nah, dari total ekuitas 1.568 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 1.298 miliar. Artinya, 82,78% ekuitas CK berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 16,20%. Keempat, pendapatan. CK punya pendapatan 3.642 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 2.308 miliar. Berarti pendapatan CK naik 57,80% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. CK punya biaya pokok penjualan sebanyak 3.332 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 2.159 miliar. Berarti biaya pokok CK naik 54,33% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. CK mampu menghasilkan laba sebanyak 180,93 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 76,15 miliar, berarti laba CK naik 137,60% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. CK punya ROE 23% dengan NPM 4,90%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 24,80%. Rasio keuangan perusahaan bisa dikatakan baik dengan ROE di atas 20%. Selain itu, DER-nya hanya 24%, yang berarti utangnya hanya 24% dari total ekuitas. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,8 kali dan PBV 0,8 kali. Saham ini punya valuasi PER dan PBV yang masih rendah. Dan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan valuasi saham second liner di bursa. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya.
1. Total aset naik karena piutang usaha dan persediaan yang meningkat. 2. Liabilitas bertambah karena utang usaha yang naik. 3. Ekuitas meningkat karena saldo laba yang bertambah. 4. Peningkatan laba disebabkan oleh naiknya pendapatan melebihi peningkatan biaya. 5. Rasio keuangan tergolong baik. 6. Valuasi masih rendah baik dari PER dan PBV. Demikian analisa singkat saham CK berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Mimin mau infokan juga bahwa CK merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report kuartal 2 2022. Apabila kamu ingin tahu informasi lebih detail tentang saham ini, dari bedah laporan keuangan hingga harga beli dan jualnya, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Thank you.